Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas seputar masalah OJK dan juga pinjol ya. Jadi ada beberapa anggapan yang percuma sih Bang lapor OJK karena ya OJK masih melindungi pinjol dan laporan kita akan diabaikan. Nah ini mungkin bisa iya dan juga bisa tidak. Karena menurut saya ada beberapa hal yang harus kita sadari dulu ketika kita mengambil kesimpulan seperti ini. Yang pertama, apakah benar OJK melindungi pinjol? Nah, bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Karena ya sebenarnya ada bukti-bukti juga bahwa OJK juga ya banyak lah menutup-nutup pinjol. Terus kemudian kayak aku laku kemarin benar-benar diusut dan lain sebagainya. Mungkin sebenarnya OJK bukan tidak peduli atau bukan melindungi pinjol ya. Tapi lebih tepatnya mungkin tidak menjadi prioritas utama karena kita tahu sekarang prioritas utamanya adalah investasi bodong, investasi-investasi yang merugikan banyak masyarakat, bahkan kalangan atas juga. Nah, sedangkan pinjol rata-rata merugikan kalangan menengah ke bawah. Mungkin beritanya atau tingkat pengusutannya kalah heboh dibandingkan berita-berita tentang pinjol. Tapi ya apakah kita berhenti begitu saja dan tidak melaporkan ke OJK? Jawaban saya menurut saya sih ya tetap lapor aja. Karena gini loh, ketika kita memutuskan untuk tidak melapor, nah nanti orang lain juga memutuskan tidak melapor lagi. Nah nanti siapa yang akan melapor? Siapa yang akan tahu bahwa ya pinjol-pinjol ini melakukan pelanggaran gitu loh teman-teman ya. Ya syukur-syukur dari ribuan orang yang lapor ada satu yang dibacakan masih mending ya. Dibandingkan nggak ada yang lapor sama sekali, nanti OJK akan melihat wah pinjol baik-baik aja nih. Pinjol pada baik-baik banget sama orang Indonesia karena orang Indonesia nggak ada keluhan sama sekali. Nah nggak gitu juga. Ya mungkin memang akan capek dan merasa sia-sia. Lapor nggak didengerin, lapor nggak dibaca. Tapi ya sekalinya dibaca setidaknya itu berkontribusi kepada ya kemajuan atau perbaikan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian orang juga akan berpikir, lebih baik pinjol ini aja deh dihapuskan aja karena itu akan menyengsarakan masyarakat. Sebenarnya ini agak sulit. Kalau teman-teman pengen pinjol dihapuskan itu agak sulit karena memang ya secara regulasi, secara aturan harusnya memang tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah mungkin proses pengawasan dari pemerintah kepada pinjol-pinjol ini aja. Karena jujur aja, pinjol itu penggunanya banyak banget. Yang kita tahu kan siapa sih orang yang mau pinjol? Nah, padahal di dalamnya itu banyak banget masyarakat menengah ke bawah yang melakukan pinjol. Apalagi di daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa-desa. Itu seakan-akan kayak punya kartu kredit, tapi dengan cara yang sangat gampang. Misal nyicil HP pakai Aku Laku, nyicil HP pakai Shopee Paylater. Itu kan sesuai itu yang sangat-sangat mudah ya, mudah-mudah didapatkan dibandingkan pengajuan kartu kredit ya. Jadi memang kebutuhan masyarakat ada di pinjol. Jadi akan sangat sulit sekali kalau untuk ditutup. Cuman kembali lagi, apakah OJK melindungi pinjol? Jawabannya sih enggak ya. Tapi itu tadi loh, balik itu tadi. Kita harus gimana caranya membuat OJK itu fokus di pinjol. Ya caranya adalah dengan partisipasi kita dan teman-teman untuk selalu mensosialisasikan bahwa banyak loh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau kalian merasa teman-teman, oh saya ini minjol ini tapi kok ini bunganya nggak sesuai, ungkapkan entah itu di media sosial atau itu di surat pembaca atau itu laporan ke OJK. Minimal ada sesuatu yang kalian lakukan. Kalau semuanya teman-teman semua males, pinjol makin seneng nanti. Wah, masyarakat Indonesia enak ya, males-males buat ngelaporin, jadi kita bisa seenaknya. Nah jangan sampai itu terjadi gitu loh. Jadi kalau bagi saya, kalau memang ada masalah dan teman-teman punya bukti, laporkan. Mau itu didengerin, mau itu diproses ataupun tidak, ya nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman, ya udah laporin aja, beres. Sisanya mau itu dianggap atau tidak sama OJK, ya nggak usah terlalu dipusingin. Ya berdoa aja lah, berdoa aja supaya pinjol-pinjol ini yang ya dalam tanda kutip tindakan-tindakan kotor atau jeleknya atau melanggar hukumnya biar segera ketahuan ya, daripada kita cuman wah percuma tapi nggak ada tindakan apapun dari kita. Saya rasa keenakan di pinjolnya malah banyak masyarakat kita yang dirugikan ya. Tetap semangat. Kalau kalian merasa wah bang saya dizolimi oleh pinjol nih, ya udah nggak apa-apa, sabar aja dulu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting teman-teman jangan gali lubang tutup lubang ya. Fokus aja. Mau galbe sekarang, mau bayarnya nanti tahun depan 2 tahun lagi nggak masalah. Ya selama kalian ada niat untuk membayar, itu udah beres sih ya, nggak usah terlalu dipusingin mau bayar pinjol apa enggak.
ya namanya juga orang nggak ada duit, mau dibayar pakai apa? Ya pelan-pelan lah ditabung, dikumpulin. Mau itu sampai 3 tahun, 4 tahun, setidaknya kalian sudah usaha nabung sedikit demi sedikit untuk melunasi hutang pinjaman online tersebut. Itu akan lebih mulia sih. Jadi akan lebih bagus juga buat diri kalian, mental kalian ke depannya, dan akan membuat kalian lebih tenang. Ya, saya mau bayar kok, cuman saya nggak ada uangnya sekarang. Ya udah saya tabung nih, itu di celengan buat bayar pinjol. Itu lebih enak loh. Ya, ibarat kata itu kalau di sidang perdata, ketika ada sengketa masalah penyalahgunaan uang atau penitipan uang yang dipakai atau apapun itu yang tentang keuangan, asal si pihak tergugatnya itu menyanggupi akan membayar dan akan benar-benar mengusahakan sesuai dengan kesepakatan dan negosiasi, itu juga jadi akan beres loh. Ya, jadi nggak usah takut, saya rasa pinjol tidak seberat itu untuk resikonya, kecuali pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal untuk sebar datanya memang kita nggak bisa prediksi ya, sejahat apa mereka itu akan sulit. Tapi selama ini pinjol legal, insya Allah sih semuanya akan aman-aman aja. Ya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.